nyata. Tapi diri saya nyata. Karena dia nggak pernah pergi dari diri saya. Selalu ada bersama saya. Maka memahami diri adalah kunci pertama sebelum memahami yang lain. Termasuk memahami Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Tuhan kalau belum mengenal diri sendiri? Bagaimana mungkin kita bisa memahami Tuhan kalau belum memahami diri sendiri? Apalagi memahami orang lain. Nah, pemahaman semacam inilah yang harus kita capai. Pemahaman yang berpijak dari kenyataan. Bukan dari olah pikir dan olah data. Nah, pemahaman semacam inilah yang harus kita capai. Pemahaman yang berpijak dari kenyataan. Bukan dari olah pikir dan olah data. Bukan dari olah pikir dan olah data. Dan olah data. Salam satu hati, para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Aziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Secara substansial, manusia pribadi mempunyai kedudukan istimewa. Sebab manusia dengan sadar hadir pada yang lainnya. Dalam kesadaran akan dirinya sendiri, ia paling dekat pada kenyataan. Dan mulai dari sana, mulai dari kenyataan dirinya sendiri, ia menyentuh keseluruhan yang ada. Maka, manusia adalah kunci pemahaman kenyataan bagi ilmu pengetahuan dan filsafat. Dan seluruh kenyataan ditemukan dalam hubungan dengannya. Kenyataan ini diambil seada-adanya dengan isinya dan kepadatannya, di dalam otonominya maupun di dalam komunikasinya menurut dinamika dan orientasi normatifnya. Memang tak dapat disangkal oleh siapapun bahwa manusia itu tahu akan sesuatu. Manusia tahu akan dunia sekitarnya, tahu akan dirinya sendiri, dan tahu akan orang-orang lain. Manusia juga tahu tentang yang baik dan juga tentang yang buruk. Tahu mana yang estetik dan mana yang tidak estetik. Namun, yang nampaknya sederhana itu mengandung banyak persoalan jika kemudian kita pertanyakan, bagaimana manusia bisa dapat tahu, dan apakah sumber yang menjadi apa yang diketahuinya, dan apakah sebenarnya tahu itu. Dan agaknya, dalam persoalan tahu dan pengetahuan inilah yang menjadi perbedaan antara manusia dengan binatang. Tidak dari permulaan adanya manusia dan binatang tahu. Kedua-duanya sama-sama tidak tahunya. Namun perbedaannya, keadaan tidak tahunya manusia mampu memicu manusia untuk ingin tahu. Sedangkan tidak tahunya binatang sama sekali tidak mampu mendorong binatang tertarik untuk mengetahui apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, dan apa yang dirasakannya. Oleh karena itu, tahu manusia menjadi berkembang pesat dari awalnya tidak tahu, kemudian karena tertarik untuk tahu, dan akhirnya menjadi tahu. Kemudian tahu semakin berkembang menjadi pengetahuan, dan pengetahuan pun mengalami kemajuan lebih terperinci menjadi ilmu pengetahuan. Dan sampai saat ini pun ilmu pengetahuan terus berkembang menjadi berbagai cabang ilmu pengetahuan dengan segala disiplinnya. Ada perbedaan yang menyolok antara tahu atau know dalam bahasa Inggrisnya dengan pengetahuan atau knowledge dan pengetahuan ilmiah dalam bahasa Inggrisnya science. Manusia dan binatang sama-sama memiliki otak. Pada mulanya otak manusia dan otak binatang sama-sama tidak tahu.
Namun pada perkembangan selanjutnya telah terjadi perubahan pada otak manusia semenjak manusia Homo sapiens ini mengenal bahasa. Terjadi mutasi genetik pada Homo sapiens yang tidak terjadi pada spesies-spesies lainnya. Semenjak manusia mengenal bahasa kata sebagai sarana berkomunikasinya, karakter dan kebiasaan manusia menjadi berubah. Manusia menjadi lebih senang bertanya, apa ini, apa itu? Mengapa begini, mengapa begitu? Bagaimana itu bisa terjadi? Kapan dan di mana? Dan seterusnya, dan seterusnya. Jika manusia ingin tahu, sesungguhnya apakah yang ingin diketahui oleh manusia itu? Atau dengan kata lain bisa dipertanyakan apakah sesungguhnya yang menjadi sasaran tujuan atau objek tahu manusia tersebut. Telah terjadi perkembangan fungsional secara kualitatif pada otak manusia semenjak manusia mengenal bahasa, sehingga manusia mulai senang bertanya dan mencari jawabannya sendiri. Di sana terjadi pertumbuhan secara mentalitas, manusia mulai senang berpikir untuk menemukan jawabannya dari apapun yang ditanyakannya. Pengetahuan dan ilmu pengetahuan pun berkembang pesat untuk terus menemukan jawaban-jawaban yang benar dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang baru yang muncul kemudian. Semenjak manusia mengenal bahasa, semenjak itu manusia mulai bertanya apa ini, apa itu, mengapa begini, mengapa begitu, bagaimana semua itu bisa terjadi, kapan dan di mana. Semenjak itulah manusia mulai berpikir. Maka otak manusia pada spesies Homo sapiens telah mengalami evolusi secara kualitatif fungsional menjadi pikiran. Telah terjadi mutasi genetik pada otak Homo sapiens yang terus mengalami perkembangan fungsionalnya hingga saat ini. Dimulai dari Adam sebagai Homo sapiens pertama yang berhasil menciptakan kata-kata sebagaimana bahasa komunikasinya. Terjadinya mutasi pohon pengetahuan pada otak Homo sapiens sehingga pengetahuan berkembang pesat, mengantarkan manusia untuk mengetahui lebih jauh melalui pikiran dan bahasa kata-katanya. Sehingga tanpa disadari, pada sisi yang lain manusia menjadi tergantung dan terperangkap oleh pikiran, oleh kata-kata dengan seluruh unsur dualitasnya yang membingungkan dan menyesatkan. Kata-kata yang digunakan sebagai bahasa komunikasi manusia adalah pengetahuan dan teknologi pertama yang berhasil ditemukan oleh Homo sapiens. Pada satu sisi, kata-kata telah membawa manusia kepada kemajuan, pengetahuan, dan teknologi. Dan pada sisi yang lain, kata-kata telah membuat manusia menjadi terjebak kepada keterbatasan dan dualitasnya. Yang pertama sekali terperangkap adalah pikirannya. Dan pada akhirnya seluruh kehidupan dan kesadarannya terperangkap ke dalam dualitas pikirannya. Inilah yang disebut oleh seluruh kitab suci sebagai dosa asal atau dosa Adam. Dosa yang akan terus diwariskan kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Sehingga para penganut Kristiani menyebutnya sebagai dosa warisan. Sehingga semenjak Adam, sebagai manusia pertama yang menggunakan bahasa kata, diturunkan dari langit. Itulah bahasa agama yang artinya semenjak itu manusia menjadi terpisah dari kenyataan yang sebenarnya, yang disimbolisasikan sebagai langit, dan terpisah dari dirinya sendiri yang sebenarnya, terperangkap ke dalam pikiran dan kata-kata. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada di seluruh Nusantara, baik di alam skala maupun di alam niskala. Bertemu kembali dengan saya, Hyang Weldo, pengelola channel khusus yang mengangkat seluruh persoalan di seputar kehidupan manusia di dalam tataran dan di dalam kajian spiritualitas. Pada kesempatan yang baik kali ini, yang ingin mengangkat kembali persoalan-persoalan tentang tingkatan pengetahuan sebagai kajian utama dalam konten Hyang Weldo TV kali ini. Sesungguhnya, apakah yang ingin diketahui atau apa yang menjadi objek pengetahuan manusia? Manusia terus mencari tahu, menjelajahi langit, menggali bumi, atau menyelami lautan,
hingga ke dasar samudra melalui pikiran dan bahasanya. Semenjak Nabi Adam, manusia mulai berpikir. Apa itu berpikir? Berpikir artinya bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Dan bertanya-tanya artinya mencari jawaban. Sedangkan saat ingin menemukan jawaban, maka jawaban yang benar yang diinginkannya. Ingin menemukan jawaban yang benar artinya ingin mencari kebenaran. Sedangkan mencari kebenaran artinya mencari kebenaran yang sebenarnya. Apa itu kebenaran yang sebenarnya? Yang dimaksud kebenaran yang sebenarnya adalah kenyataan apa adanya. Kenyataan yang sebenarnya yang benar-benar ada dan eksis di dalam kenyataan itu sendiri. Secara intelektual, pengetahuan terus mengalami pertumbuhan dari tahu atau know menjadi pengetahuan atau knowledge, dan berkembang lebih positivistik menjadi pengetahuan ilmiah atau science. Kemudian berevolusi secara kritis, lebih sistematik, objektif, universal, dan lebih logis lagi menjadi pengetahuan filsafat. Puncaknya pengetahuan secara intelektual adalah pengetahuan filsafat ontologi, dan secara ilmiah positivistik adalah fisika kuantum yang memiliki perbedaan perspektif dengan fisika Newton. Di dalam fisika kuantum tidak ada sesuatu yang tetap dan pasti, yang ada hanya serba kemungkinan. Di dalam dunia kuantum segala sesuatu saling terkait dan tidak mungkin dipisahkan. Apa yang berhasil dicapai di dalam ilmu pengetahuan barulah di seputar pengetahuan fisika yang terjangkau secara empirik indrawi dan secara rasional. Pengetahuan apapun yang berhasil dicapai oleh kecerdasan intelektual masih sangat terbatas. Masih terbatas pada pengetahuan empiris yang bisa dipersepsi oleh kemampuan indrawi, masih terbatas secara fisika dan relatif, mudah berubah secara silogistik, tesis, antitesis, sintesis. Ontologi sebagai puncaknya pengetahuan filsafat yang rasional masih berbicara tentang yang ada, sebatas yang bisa dipersepsi secara indrawi dan bisa dipikirkan secara rasional. Karena yang ada tidak hanya terbatas pada yang nampak dan mudah berubah. Yang ada bukan hanya terbatas pada substansi-substansi yang bisa dipikirkan saja. Dalam perspektif spiritualitas atau dalam tataran substansial metaontologis, pengetahuan manusia dapat dikategorikan menjadi 3 tingkatan pengetahuan, di mana setiap tingkat memiliki kualitas yang berjenjang antara yang satu dengan yang lainnya di dalam kepadatannya, yaitu 1. Tahu karena mendengar. Pengetahuan ini disebut pengetahuan konsepsional. 2. Tahu karena melihat. Pengetahuan ini disebut pengetahuan formal. 3. Tahu karena mengalami. Pengetahuan ini disebut pengetahuan esensial. Kenyataan, apapun keadaannya, selalu diketahui dalam 3 hal. 1. Namanya, yaitu konsepsinya. 2. Rupa atau bentuknya. Dan 3. Isi atau bagian dalamnya. Sedalam atau setinggi apapun pengetahuan intelektual yang berhasil dicapai oleh manusia, dalam perspektif spiritual metaontologis, tergolong sekelas pengetahuan konsepsional. Karena proses mengetahuinya diperoleh melalui kata-kata atau konsepsi yang didengar dari ceramah-ceramah maupun yang dibacanya dari buku-buku pengetahuan maupun ilmu pengetahuan. Pengetahuan konsepsional sering juga disebut sebagai pengetahuan tak langsung karena subjek terputus dari objek tahu yang sebenarnya. Pengetahuan konsepsional semacam ini dalam ajaran Islam disebut sebagai ilmu yakin. Sedangkan dalam ajaran Buddhisme disebut pengetahuan kamadhattu. Sedangkan Hinduisme menyebutnya sebagai sabda pramana. Pengetahuan konsepsional ini terbentuk karena mendengar, sehingga semua yang didapatkan hanyalah nama-nama dan kata-kata.
Seluruh pengetahuan semacam ini diperoleh manusia melalui bahasa dan simbol-simbol. Oleh karena itu, pengetahuan konsepsional, sebagaimana kata-kata, terikat oleh hukum dualitas yang bisa menyesatkan pikiran manusia. Dalam ajaran Islam, dualitas artinya syirik yang harus dijauhi. Sedangkan dalam ajaran Hinduisme atau Buddhisme disebut dwaita, dua yang bertentangan. Jika dalam pengetahuan konsepsional, proses untuk mengetahuinya diperoleh melalui pendengaran, maka yang diketahui hanya nama-nama atau kata-kata atau konsepsi semata yang terikat oleh dualitas bahasa, dwaita atau syirik. Maka dalam pengetahuan formal, tahu karena melihat, maka apapun yang berhasil dilihat oleh matanya hanyalah wajah, rupa atau bentuknya saja. Sedangkan pengetahuan formal hanya bisa dicapai oleh mereka yang sedang melakukan penyelidikan terhadap kenyataan yang sebenarnya dengan kecerdasan-kecerdasan dan disiplin-disiplin tertentu, sehingga mampu melihat atau menyaksikan kenyataan yang sebenarnya. Pengetahuan setingkat ini dalam Islam disebut ainul yakin, sedangkan dalam Hinduisme disebut Anumana Pramana, dan dalam Buddhisme disebut pengetahuan rupa dhatu. Pengetahuan formal sudah bisa menyentuh wajah dari kenyataan. Sedangkan pengetahuan formal sudah bisa menyentuh wajah dari kenyataan yang sebenarnya. Dalam pengetahuan formal, manusia sudah mampu melihat bentuk-bentuk non-dualitas yang terbatas atau tauhid yang terbatas. Hindu menyebutnya sebagai Pisita Dwaita. Sedangkan pengetahuan tertinggi yang hakiki adalah pengetahuan yang diperoleh dengan mengalami kenyataan yang sebenarnya. Pengetahuan ini disebut sebagai pengetahuan esensial. Tahu karena mengalami. Pengetahuan hakiki ini sangat berbeda secara substansial dengan pengetahuan konsepsional maupun pengetahuan formal. Pengetahuan konsepsional tahu karena mendengar, sehingga yang diketahui hanya kata-kata saja, hanya konsepsional semata yang sangat dualitas. Jadi pengetahuan konsepsional, bobot kebenarannya sangat jauh dengan kenyataan yang sebenarnya. Hanya sebatas pernyataan-pernyataan atau kesimpulan-kesimpulan dualitas yang bisa menyesatkan pikiran. Begitu pula dengan pengetahuan formal. Tahu karena melihat. Jelas pengetahuan yang diperoleh karena melihat lebih baik daripada pengetahuan yang didapatkan karena mendengar. Maka pengetahuan formal hasilnya jauh lebih baik dari pengetahuan konsepsional. Karena pengetahuan formal dicapai dengan cara agar mampu menyaksikan kebenaran yang sesungguhnya. Namun apa yang berhasil disaksikan dalam pengetahuan formal hanya mampu melihat wajah atau rupa dari kenyataan yang sebenarnya dalam kualitas non-dualitas yang terbatas. Berbeda jauh dengan kualitas pengetahuan esensial yang tahu karena mengalami. Mengalami kebenaran atau kenyataan yang sebenarnya adalah kesempurnaan tertinggi yang paling hakiki. Mengalami lebih akurat daripada melihat kenyataan, apalagi kalau hanya sekedar mendengar namanya saja. Jika dianalogikan, luas dan dalamnya pengetahuan esensial bagaikan 7 samudra raya, maka pengetahuan intelektual semacam pengetahuan formal atau pengetahuan konsepsional hanyalah setetes air dibanding dengan air samudra 7 samudra pengetahuan esensial yang hakiki. Inilah kebenaran yang sebenarnya, yaitu mengalami kenyataan yang sesungguhnya, yang non-dualitas tak terbatas. Dalam ajaran Hinduisme atau Buddhisme disebutnya sebagai Adwaita, dan ajaran Islam menyebutnya sebagai Tauhid yang hakiki. Kenyataan yang sebenarnya inilah yang sesungguhnya menjadi objek pengetahuan manusia. Seluruh pencarian manusia melalui pengetahuannya, semuanya berujung di puncak kenyataan yang sebenarnya, yang non-dualitas atau tauhid. Mengenal secara esensial siapa Tuhan
dan siapa dirinya yang sebenarnya dalam kenyataan yang paling hakiki, yang bebas dan suci dari seluruh praduga manusia. Itulah kebenaran yang paling hakiki. Salam cerdas selaras. Ya tidak ketemu, ibaratnya kita keluar padahal dia mencari sama meninggalkannya. Dan manusia selama ini kan nggak tahu kalau kita ada di dalamnya. Karena pikiran kita berpikir bahwa dia ada di suatu tempat, sehingga kita harus mencarinya. Sehingga kita perlu orang lain untuk, memang kita butuh orang lain kalau kita tidak tahu apa-apa. Bagaimanapun seorang pembimbing itu dibutuhkan. Bullshit kalau orang itu bisa berdiri sendiri. Siapapun yang ngomong bahwa kita nggak perlu guru salah. Coba aja kalau merasa dirinya bisa hidup tanpa guru, lahir langsung ke hutan saja. Kita bisa bicara ada aja gurunya. Iya. Ke hutan ya. Kalau bapaknya monyet maka dia akan jadi monyet. Bagaimanapun juga guru tetap ada. Siapa yang pertama kali mengajari dia bicara, berdiri dan lain sebagainya harus kita anggap guru. Jadi bullshit kalau yang mengatakan kita bisa belajar tanpa guru. Ya bisa belajar sama monyet, belajar sama monyet pun bisa jadi guru. Langkah pertama di sana. Ya di sana. Maka ketika kita mampu masuk ke sana, maka ada petunjuk lagi setelah kita di sana. Iya, kalau kita mau, kalau pertama belum tahu Bali ya sampai boleh tanya sama orang yang pernah ke Bali. Yang pernah ke Bali hanya memberikan petunjuk saja, oh ke Bali itu begini, sana. Atau mungkin mengantarkan ke Bali. Hanya sebagai pengantar. Nah, ketika sampai di Bali, otomatis ada petunjuk baru lagi di sana. Dan petunjuknya mungkin bisa diceritakan sekarang atau mungkin bisa didapatkan sendiri di sana. Bagaimana caranya membaca petunjuk setelah di sana mungkin bisa dikomunikasikan. Itu bertahap otomatis. Tapi langkah pertama memang kita dipicu untuk mencari siapa jati dirimu. Itu hanya sebutan-sebutan untuk satu hal yang sama. Karena orang-orang yang sudah mencapai jati diri, dia bisa disebut apa saja. Bisa disebut Brahmana, bisa disebut Buddha, bisa disebut Muhammad, bisa disebut Avatar, apapun sebutannya. Dan bahkan tidak ada bedanya jati diri dengan Tuhan. Jadi kalau istilahnya sudah mencapai ketemu jati diri itu apa bisa dikatakan dengan istilah manunggaling kawula lan Gusti yang itu ya. Kata-kata manunggal ini bisa kita bahas lebih jauh. Kalau kata-kata manunggal atau keadaan manunggal sebetulnya sebelum kita cari atau maupun sesudah kita cari, sebetulnya kita sudah manunggal. Sesungguhnya kita sudah manunggal, hanya saja tidak dialami. Kenapa kita tidak mengalami? Karena kita berada di dalam kesadaran yang rendah. Jadi bagaimana caranya kita mengalami kemanunggalan tadi? Ya caranya kita harus melepaskan diri, pemisah. Kita tuh seperti di penjara tanpa dinding. Setiap manusia tuh di penjara, dalam penjara yang tanpa dinding. Dan penjara itu adalah keyakinannya sendiri, pengetahuannya sendiri. Karena keyakinan itu bikinan dari pikiran kita sendiri. Dari kebudayaan yang ada di lingkungan kita, dari adat istiadat, dari masyarakat kita, dari orang tua kita. Dan itu bukan dari agama. Agama yang kita pahami juga sebatas keyakinan dan pemahaman. Bukan agama itu sendiri. Sejauh mana seorang anak mampu memahami agama atau seorang manusia mampu memahami agama? Ya hanya sebatas pemahamannya. Karena agama yang sebenarnya hasil perjalanan dari orang yang sudah mencapai jati diri. Seperti para nabi, para avatar, para Buddha. Mereka inilah spiritualis jati yang telah menemukan jati dirinya. Kitab suci adalah hasilnya, Pak. Hasil perjalanan mereka. Sehingga kita pun bisa sama seperti mereka. Kita bisa membaca kitab suci kita sendiri. Ya perjalanan hidup inilah kitab suci. Diri kita inilah kitab suci. Alam semesta ini kitab suci. Tuhan mengatakan bahwa kitab suci itu, ayat-ayat itu ada di dalam dirimu, alam semesta.
Sedangkan kitab suci yang kita baca itu kitab suci yang tertulis. Itu hasil perjalanannya Muhammad, hasil perjalanannya Buddha, hasil perjalanannya para avatar. Dan semua kitab suci berpijak dan bersumber dari kenyataan. Jadi kebenarannya dijamin. Tapi kebenaran kebenaran itu sangat menyatu dengan yang mengalami. Kalau kita baru membaca kitab sucinya, jelas kebenaran itu harus kita buktikan sendiri. Seperti misalnya Hyang Wedo mengatakan bahwa minuman ini rasanya seperti ini, seperti ini. Apa yang saya katakan adalah pernyataan atau ayat. Ayat yang saya katakan ini berpijak dari kenyataan yang saya alami. Jadi itu benar. Tapi ketika saya mengatakan bahwa kopi ini enak, pernyataan saya bagi orang lain yang mendengar itu baru dogma. Karena belum pernah merasakan baru dogma kan, karena baru mendengar dari saya. Maka untuk mengetahui kebenarannya ya ikut minum ini. Ya. Oleh karena itu kalau kita ingin mengetahui kebenaran kitab suci yang tertulis, maka kita harus mengalami seperti pengalaman para pembawa agama. Kalau kitab sucinya Islam, Al-Quran, ingin mengetahui kebenaran Al-Quran, ya ikuti caranya Muhammad mendapatkan kenyataan yang dia alami. Bukan hanya sekedar membaca. Kalau membaca sampai mati pun gak bakal dapat apa-apa. Menghafal sampai 7 turunan pun tidak akan dapat apa-apa. Ya dengan cara kita harus mengalami seperti apa yang dialami Nabi Muhammad. Kita harus mengalami apa yang dialami oleh Buddha, Yesus, atau para avatar lainnya. Itu baru kita bisa mengetahui kebenaran sebuah kitab suci. Nah, kita juga punya kitab suci sendiri. Dan itu harus kita baca sendiri. Kitab suci kita ini lebih real. Ya, lebih real, lebih nyata. Orang lain gak nyata. Sampean bagi saya gak nyata. Karena tadi saya gak melihat sampean. Sekarang kelihatan. Sebentar lagi mungkin atau besok atau kapan udah gak kelihatan lagi, gak nyata. Tapi diri saya nyata. Karena dia gak pernah pergi dari diri saya. Selalu ada bersama saya. Maka memahami diri adalah kunci pertama. Sebelum memahami yang lain. Termasuk memahami Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Tuhan kalau belum mengenal diri sendiri? Bagaimana mungkin kita bisa memahami Tuhan kalau belum memahami diri sendiri? Apalagi memahami orang lain. Nah, pemahaman semacam inilah yang harus kita capai. Pemahaman yang berpijak dari kenyataan. Bukan dari olah pikir. Bukan dari olah pikir dan olah data. Dan kebanyakan manusia rajin dan cerdas dalam mengolah data-data. Data-data yang mereka dapatkan dari baca buku, baca macam-macam. Itu hanya data. Isinya kepala, itu buang. Makanya kan kalau kamu ingin datang ke sini, sebelum ke sini penggal kepalamu. Artinya tidak perlu kau bawa data-data itu, nggak penting. Karena ada pengetahuan yang lebih real. Ya ini kenyataan ini. Kenyataan ini pengetahuan yang real, jelas, nyata. Hanya bagaimana caranya membacanya. Sucikan dirimu. Artinya mensucikan diri, bersihkan diri kita dari pengetahuan-pengetahuan yang tidak punya pijakan. Pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan dari berpikir, membaca, dan lain sebagainya, buang. Karena kenyataan adalah merupakan pengetahuan yang sangat padat. Karena semua ilmu pengetahuan, kitab suci, semuanya bersumber dari kenyataan yang sama. Dan kita nggak jauh dari kenyataan, karena kita sendiri adalah kenyataan itu sendiri. Ya, kita sendiri adalah kenyataan itu sendiri, tapi kita harus tahu mana yang disebut kenyataan. Karena dalam persoalan kenyataan, tidak semua orang punya pemahaman yang sama tentang kenyataan. Kenapa beda? Karena setiap manusia itu berkelas. Apakah ada kelas dalam manusia? Ya ada. Karena ada anak-anak, ada anak remaja, anak kecil, dewasa, orang tua. Apakah mereka punya kecerdasan yang sama? Pengetahuan yang sama? Ya tidak. Jelas di sini ada kelas.
kelas anak-anak, kelas remaja, kelas dewasa, kelas tua. Ya jelas berbeda cara berpikir, pengetahuan, pemahaman, dan lain sebagainya beda. Jadi jelas ada kelas. Sekalipun dia mungkin sudah tua, umur 70 tahun, cara berpikir, pola pikirnya juga berkelas. Apakah dia sudah maju sesuai dengan usianya? Atau cara berpikirnya masih seperti anak-anak? Iya kan? Iya. Ada orang yang umurnya 70 tahun tapi masih keyakinannya masih keyakinan anak-anak. Harusnya pertumbuhan spiritualitas kita harusnya ditandai dengan pertumbuhan biologis kita. Waktu anak-anak kita mencapai syariat, waktu remaja rekod, ya kan? Waktu dewasa hakikat, waktu tua makrifat. Udah tua masih di syariat. Iya. Hah? Kalau orang di syariat terus ya seperti anak-anak, senangnya berkelahi, eker-ekeran, menang sendiri, merasa benar sendiri. Apalagi di zaman ini, banyak orang-orang cerdas. Orang-orang cerdas ini juga banyak bicaranya. Mereka memang cerdas, banyak baca kecerdasannya karena banyak baca buku. Kecerdasannya hanya dari buku, data-data saja. Mereka berbeda satu dengan yang lainnya. Karena masing-masing orang sudah apa yang mereka olah setiap harinya hanya mengolah data. Ya. Mengolah pikiran itu hanya nggak jauh beda dengan mengolah data. Dan pada akhirnya yang membuat mereka merasa benar sendiri. Karena mereka dibatasi oleh data-data yang mereka miliki. Mereka tidak bisa berbicara di luar data yang mereka miliki. Data-data yang ada di dalam kepalanya akan berkembang dan berevolusi. Sesuai dengan, karena data-data yang di dalam kepalanya itu akan berkembang. Mereka mampu merangkai sendiri, mampu membuat rangkaian sendiri, hidup, dan kecerdasannya bahkan bisa menjajah si pemilik kecerdasan. Dan tidak sedikit orang-orang yang terjajah oleh pikirannya, oleh kecerdasannya. Dan mereka merasa cerdas dengan semua kemampuan yang dimiliki. Ini kita menghadapi orang-orang semacam ini, cerdas-cerdas. Dan orang-orang semacam ini juga banyak berbicara di medsos-medsos. Subscribernya banyak. Kita juga berusaha untuk mengajak orang, untuk berpikir yang jernih, untuk mencapai kenyataan yang sebenarnya. Dengan mencapai kenyataan yang sebenarnya yang sama, maka pasti akan dicapai kedamaian. Kalau kita melihat pengetahuan, mungkin kalau kita bicara pengetahuan lewat dialog semacam ini tidak akan sedetil kalau yang menulisnya. Oleh karena itu, secara sepintas kita bisa berdialog tentang apa itu pengetahuan. Bagi Hyang, pengetahuan itu ada dua. Ada pengetahuan murni dan ada pengetahuan artifisial. Pengetahuan murni adalah pengetahuan yang bersumber dan berpijak dari kenyataan yang sebenarnya. Sedangkan pengetahuan artifisial adalah pengetahuan yang kita peroleh lewat penalaran. Pengetahuan yang kita peroleh lewat pendengaran. Entah itu kita mendengar dari ceramah-ceramah, dari pencerahan-pencerahan, dari baca buku, dari semua ini yang anggap pengetahuan artifisial. Semuanya merupakan produk dari pikiran manusia. Dan kita harus bedakan itu mana yang konsepsional dan mana yang betul-betul kenyataan. Maka seperti yang tadi katakan bahwa manusia menjadi berbeda satu dengan yang lainnya, baik itu keyakinannya, pemahamannya, maupun cara dia menghadapi kehidupan ini, pola pikirnya maupun pola kehidupannya. Dan itu semua ditentukan oleh data-data yang ada di kepalanya. Ditentukan oleh pengetahuan-pengetahuan yang terakumulasi di dalam pikirannya. Oleh karena itu, untuk kebutuhan pikiran membutuhkan pengetahuan yang memadai dan lengkap. Karena pikiran itu hanya sebuah ruang gelap. Ya, pikiran itu ruang gelap. Kenapa saya katakan pikiran itu ruang gelap? Pada saat manusia itu lahir, pikiran sama sekali tidak punya pengetahuan apa-apa. Maka dia gelap. Seorang bayi, pikirannya masih gelap.
Dia hanya pengetahuannya hanya diperoleh lewat panca inderanya yang terbatas. Kalau kita letakkan di hutan dipelihara oleh babi, maka dia akan jadi babi. Kalau dia dipelihara monyet, dia akan jadi monyet. Ya. Jadi apapun yang dia dapatkan lewat panca inderanya itu pengetahuan. Tapi jenisnya jelas berbeda. Makanya ada kata tahu, pengetahuan, itu udah beda-beda. Oleh karena itu pengetahuan yang dibutuhkan oleh pikiran itu harus kita lengkapi. Karena pengetahuan ini seperti cahaya, ia beraneka warna. Ya. Fungsinya adalah agar membuat ruang pikiran kita menjadi terang. Kalau pikiran kita ini gelap, maka kita tidak tahu apa-apa. Kalau satu pengetahuan kita masukkan ke dalam pikiran, berarti satu cahaya ada di dalam pikiran kita. Kalau hanya satu pengetahuan saja yang menerangi pikiran kita, jelas belum terang, belum baik terangnya. Masih ada banyak kegelapan. Karena setiap pengetahuan hanya merupakan satu menu saja. Ibarat kita makan itu kan butuh lengkap. Ada nasinya, ada lauknya, ada minumannya, ya kan? Ada makanan perangsangnya, ada makanan tambahannya. Ini kan pelengkap. Ada satu paket dalam kebutuhan kita makan. Perut kita saja kan butuh makan. Dia butuh banyak vitamin, butuh banyak nutrisi. Iya kan? Kalau kita kekurangan vitamin, nutrisi akan berefek. Akan berakibat pada tubuh. Begitu pula pikiran kita. Kebutuhannya akan pengetahuan harus dilengkapi. Pikiran kita butuh vitamin, butuh nutrisi, butuh pengetahuan yang beraneka ragam. Kalau pikiran kita hanya diisi dengan ilmu pengetahuan saja, dia akan fanatik sebagai orang-orang yang percaya pada ilmu pengetahuan tapi tidak percaya pada yang lainnya. Kalau pikiran kita hanya diisi dengan ilmu-ilmu filsafat saja, mungkin dia akan pandai bicara tentang filsafat, tapi tidak tahu apa-apa yang lainnya. Apalagi kalau pengetahuannya hanya melulu agama. Maka orang-orang yang semacam ini akan fanatik pada keyakinannya masing-masing. Dan setiap orang semuanya punya keyakinan. Semuanya punya keyakinan. Apakah dia punya agama atau tidak. Orang ateis ya keyakinannya ateis. Orang PKI ya keyakinannya PKI. Orang beragama keyakinannya adalah agama itu sendiri. Tapi tapi keyakinan dengan agama itu beda. Agama hanyalah sumber dari mana kita membaca. Tapi hasil baca kita jelas sudah beda dengan agama itu sendiri. Keyakinan kita jelas beda dengan agama itu sendiri. Dia sudah produk dari olah pikir kita sendiri. Jadi bedakan antara keyakinan dengan agama. Ya. Oleh karena itu setiap orang, dia beragama atau tidak, setiap orang punya keyakinan. Sekalipun dia tidak percaya Tuhan, itulah keyakinannya. Dan orang-orang yang masih di tingkat keyakinan, ya sama. Entah itu dia percaya Tuhan atau tidak, sama-sama masih di level keyakinan. Yang satu yakin ada Tuhan, yang lain yakin tidak ada Tuhan. Berarti kan sama-sama yakin. Jadi mereka punya keyakinan yang sama. Nah, orang yang hanya melulu di tingkat keyakinan, jelas pengetahuannya belum sempurna. Jauh dari kesempurnaannya. Karena orang yang yakin pada Tuhan belum bisa membuktikan adanya Tuhan. Begitu pula orang yang tidak yakin, orang yang yakin tidak ada Tuhan juga belum bisa membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Maka logika harus dipakai di sini. Logika itu bertingkat-tingkat. Kalau kita hanya melulu mengandalkan satu logika saja, maka itu akan menjadi mentah. Dan logika itu bukan permainan, logika adalah hukum yang mengatur bagaimana berpikir yang benar. Logika hanyalah merupakan hukum yang mengatur lalu lalangnya berpikir. Agar bagaimana kita membuat kesimpulan yang benar. Itulah pentingnya logika. Dan logika itu bertingkat-tingkat. Tergantung pada objek. Tergantung pada objek formanya. Tergantung pada objek materianya.
Kalau objek materialnya beda, maka cara berpikirnya berbeda. Begitu pula objek formanya. Jadi nggak cukup dengan hanya satu kelas logika saja. Logika itu macam-macam. Ada logika formal, ada logika tradisional, ada logika matematik, ada logika epistemologis, ada logika aksiologis, ada logika ontologis. Dan setiap logika punya kekuatannya sendiri-sendiri, punya wilayah sendiri-sendiri. Dan logika tuh bukan, seringkali orang memahami logika hanya sekedar masuk akal. Logika dengan masuk akal itu beda. Ya. Wah, itu nggak masuk di akal saya. Beda. Kalau satu pengetahuan tidak masuk di akalnya bukan karena logika. Karena ya itu tadi, kefanatikan. Coba kita bicara tentang agama pada orang lain yang beragama lain. Jelas tidak akan menerima. Karena setiap orang sudah punya keyakinan. Keyakinan inilah yang membuat kita tidak bisa menerima keyakinan yang lain. Maka logika beda dengan masuk akal. Logika itu hukum. Jelas aturannya. Bagaimana membuat kesimpulan yang benar. Dan ada jenjangnya, ada kelasnya. Bagaimana kita menggunakan logika untuk berbicara tentang Tuhan. Bagaimana kita berbicara dengan logika untuk membicarakan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat empirik, bersifat rasional, bersifat filosofis. Setiap disiplin punya logikanya sendiri-sendiri. Sangat penting sekali bahwa setiap diri kita harus melengkapi pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan oleh pikiran kita. Jelas, apalagi kalau kita masih di wilayah agama. Karena orang yang masih beragama berarti butuh pengetahuan-pengetahuan lainnya. Seperti ilmu pengetahuan dan logika. Itu. Berbeda dengan spiritualitas. Di dalam spiritualitas, kita nggak butuh lagi pengetahuan apapun. Kita nggak butuh pengetahuan apapun. Karena kenyataan ini sendiri sudah pengetahuan yang paling soheh. Pengetahuan yang paling real, yang tak terbantahkan. Cuma bagaimana caranya melihat kenyataan. Karena setiap orang tidak akan mampu melihat kenyataan. Apa yang mampu dilihat oleh orang, barulah penampakannya. Dan yang nampak itu bukan kenyataan. Ya? Tapi selama ini, orang-orang yang tidak percaya dengan hal-hal yang gaib, maka dia akan percaya bahwa yang gaib itu tidak ada. Yang ada hanya yang nampak saja. Padahal yang nampak ini berubah-ubah. Dulu nggak ada menjadi ada, kemudian hilang. Apa yang harus kita pegang dalam perubahan-perubahan ini? Kita nggak punya pegangan. Dan itu bukan, jangan dijadikan pegangan sesuatu yang berubah. Ya. Gimana Pak Ali? Icang barangkali? Laku untuk menuju kesejahteraan itu tadi apa seperti yang di dogma istilahnya orang Jawa, seperti ceraka, seperti apa puasa. Ya, yang semacam itu bagus untuk kita lakukan. Karena setiap laku itu ada sensasinya sendiri. Ada suasana yang akan dicapai. Pencapaian-pencapaian itu sangat spesial dan personal. Kita tidak akan bisa mendapatkannya dalam bentuk-bentuk lain, bentuk-bentuk laku yang lain. Setiap laku punya sensasi sendiri, pengalaman sendiri, pengetahuan sendiri. Maka setiap laku jelas punya tujuan-tujuan tertentu. Gitu. Yang penting adalah kalau laku itu kita lakukan berdasarkan perintah. Kenapa? Kalau laku itu berdasarkan perintah, itu akan lebih berbobot ketimbang kita melakukan karena keinginan kita sendiri. Kenapa? Sesuatu yang kita lakukan karena keinginan itu nggak ada bobotnya dan seringkali jatuh. Karena prinsip ini harus dipegang bahwa sesuatu itu bisa kita capai dengan baik kalau sesuatu itu kita capai didorong oleh adanya kebutuhan, bukan oleh keinginan. Maka
kita kemampuan untuk membedakan mana itu keinginan dan mana itu kebutuhan itu sangat penting. Sehingga kita melakukan sesuatu untuk mencapai sesuatu tidak sia-sia. Karena keinginan dengan kebutuhan itu punya karakter sendiri-sendiri, punya kekuatan sendiri-sendiri. Karena kalau kita berbicara di sini, mungkin kita bisa melihat kepada statement-statement yang ada di dalam kitab suci, di mana Tuhan mengatakan, "Aku ciptakan alam semesta ini sebagai kebutuhanmu." Jadi Tuhan selalu menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi hanya kebutuhan yang dilayani oleh Tuhan. Itu bahasa agama begitu. Bahasa spiritualnya ya hanya kebutuhan yang bisa membuat kita mencapai sesuatu. Sedangkan keinginan kenapa tidak bisa? Nah, itu yang harus kita selidiki. Kenapa? Ada apa bedanya keinginan dan kebutuhan? Karena keinginan dengan kebutuhan itu berangkat dari stasiun yang berbeda, berangkat dari terminal yang berbeda. Orang-orang yang ingin mendapatkan apa yang diinginkan itu berangkat dari terminal yang berbeda dengan orang-orang yang ingin mendapatkan kebutuhannya. Orang-orang yang memiliki keinginan biasanya didorong oleh adanya kekurangan. Satu, didorong oleh adanya kekurangan. Kedua, didorong oleh adanya ketakutan. Karena ketakutan itulah kita menjadi ingin. Ingin selamat, yang takut miskin ingin kaya, ya kan? Yang takut dihina ingin dihormati. Ketakutan ini akan membatasi kita. Karena ada hukum. Nih hukum ini harus dibaca. Dia sebagai formulasi. Ini yang disebut dengan hukum melingkar. Hidup itu melingkar. Makanya disebut hidup itu seperti angkandul, melingkar. Cokro manggilingan. Melingkar, cokro manggilingan, ya. Artinya gini, dari mana kita berangkat, ke sana kita akan kembali. Nah, bentuk kembalinya itu melingkar. Bukan bolak-balik. Ya. Kalau bolak-balik itu gini, kita pergi dari sini ke sana, balik lagi ke sini. Ini melingkar. Ini kita pergi, cek. Nah, karena kita nggak pernah kembali, artinya nggak pernah berbelok balik gini. Kita melingkar, tapi kembali lagi ke asal. Makanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu melingkar. Dari mana kamu berangkat, ke sana kamu akan kembali. Ini yang disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita berangkat didorong oleh ketakutan, maka kembalinya ketakutan. Ketakutan lagi. Ya. Kalau kita berangkat karena didorong oleh kekurangan, kita merasa kurang, miskin, dan maka kita akan kembali miskin lagi. Kita didorong oleh ketidakbahagiaan, merasa tidak bahagia, kita akan menjadi tidak bahagia lagi. Ya. Jadi oleh karena itu yang harus kita rubah adalah motivasi pertama, dorongan pertama. Ya. Kita berangkat harus didorong oleh kebahagiaan, oleh rasa syukur. Makanya nggak salah kalau Tuhan mengatakan, barang siapa yang bisa bersyukur akan kutambah nikmatnya. Kalau dalam kehidupan ini kita banyak mengalami kegagalan dan lain sebagainya, itu kan sebuah peringatan bahwa kita. Sehingga kita harus melihat, oh kenapa aku kok sampainya di sini lagi? Nah itu mungkin berangkatnya tadi didorong oleh apa? Didorong oleh ketakutan, kekurangan. Nah oleh karena itu kita harus merubah langkah, merubah pola pikir dan pola hidup. Yang membuat kita ini sebetulnya seperti orang-orang, bukan kita ya, banyak orang, mereka terpenjara oleh penjara yang tanpa dinding. Mereka terkurung oleh penjara yang mereka ciptakan sendiri, melalui kebiasaan-kebiasaannya, melalui ketakutan-ketakutannya, melalui keinginan-keinginannya, melalui kekurangan-kekurangan. Dan manusia terkurung dalam ketakutan, kekurangan. Dia nggak bisa lari dari sana. Dia selalu dibatasi oleh itu. Maka hidup yang dialami akan terkurung di situ. Makanya Tuhan bilang, aku tidak akan merubah nasibmu sebelum kamu sendiri yang merubahnya.
Jadi Tuhan udah nggak bekerja sama sekali. Tuhan sudah berlibur. Dia hanya bekerja satu kali saja, hanya dengan mengucapkan kun fayakun. Selesai udah. Setelah dia mengucapkan kun, udah nggak kerja lagi lehe-lehe. Jadi pengamat gini. Bahkan Tuhan juga nggak tahu ada orang yang kesusahan, ada yang menderita, ada yang tidak, nggak tahu. Dia baru tahu kalau ada yang berdoa, ada yang meminta. Dan Tuhan hanya melihat saja, mengamati saja. Karena semua yang dibutuhkan oleh manusia sudah ada, sudah tercukupi. Tuhan sudah melengkapi kehidupan ini hanya dengan satu kata kun. Tinggal kemampuan kita untuk melakukan penyelidikan, melakukan penjelajahan terhadap kenyataan ini dengan segala pergerakannya. Nah, ini namanya wacana, sampean istilahnya minta bimbingan Hyang. Tapi apa yang sampean dengar dari Hyang saat ini kan baru wacana, karena belum pada praktek. Sebab harus ada prakteknya. Prakteknya gini, kapan kita mulai? Kapan prakteknya? Nah ini, kalau udah praktek beda lagi pengetahuannya. Caranya sudah beda lagi kalau untuk praktek. Kalau ini kan wejangan yang bisa didengar oleh siapapun. Tapi kalau praktek, nah ya praktek hanya untuk mereka yang mau datang ke sini, gitu kan. Tapi yang namanya praktek, ada proses, ada tingkat permulaan, dan harus ada apa yang dilakukan, gitu. Sama pencarian kita tentang jati diri dan sebagainya, semuanya ada formulasinya, ada langkah-langkahnya, ada prakteknya. Jadi bukan hanya sekedar teori, semua bisa kita lakukan dan bisa kita buktikan. Bahkan ketika kita mulai belajar di wilayah spiritualitas, kita juga mulai belajar membuat keajaiban-keajaiban. Tapi kita mencoba untuk menciptakan keajaiban-keajaiban yang baik dan membangun. Karena sebetulnya yang disebut keajaiban itu seringkali muncul dalam kehidupan kita. Hanya saja pada saat keajaiban itu terjadi, kita tidak sadar bahwa keajaiban itu untuk kita. Dan keajaiban itu seringkali yang kita alami justru keajaiban-keajaiban yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Ada orang yang minta keajaiban sama Tuhan. Wahai Tuhan, jika Engkau memang betul-betul ada, tunjukkan keajaiban pada saya sehingga saya percaya Engkau ada. Iya, akhirnya dia ditabrak oleh 8 mobil sampai pecah belah. Dan ternyata tertolong dia. Nah, itu keajaibannya di sana. Ajaib kan? Mau mengalami keajaiban semacam itu? Ya, iya. Makanya hati-hati kalau minta keajaiban sama Tuhan. Sing enak-enak aja lah. Jangan nantang Tuhan. Makanya kan Tuhan punya pilihan. Kamu mau jadi orang yang bersabar atau bersyukur? Oh, iya, itu pilihan. Dua-duanya sama-sama keutamaan. Jadi orang sabar itu utama, jadi orang bersyukur utama. Bedanya di mana coba? Kalau bersyukur istilahnya pandai mensyukuri nikmatnya, kalau sabar dalam kelakuan untuk menunggu sesuatu. Bedanya di sini, bukan di situ. Bedanya bersabar itu hanya ada di dalam dunia. Hanya ada di muka bumi. Di langit tidak ada. Penduduk langit semuanya bersyukur. Sedangkan orang bersyukur bisa di bumi, bisa di langit. Nah, maka Hyang memilih jadi orang yang bersyukur. Ngapain jadi orang bersabar? Diuji terus. Lu iya betul. Sabar gitu aja. Ngapain jadi orang sabar? Makanya Hyang kalau bilang, ya Tuhan, aku gak mau jadi orang sabar. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mampu. Berat. Iya, jadikanlah aku orang yang bersyukur. Jadikanlah aku orang yang bersyukur. Ya udah dikasih yang enak-enak. Yang penting waktu dikasih enak-enak, ingat. Banyak orang yang pada waktu enak nggak ingat. Ingatnya pada waktu susah toh. Iya kan? Manusia tuh baru ingat Tuhan pada waktu susah. Makanya orang ini enaknya dikawin susah terus aja supaya eling terus. Iya kan Tuhan juga kan tahu orang ini kalau dikasih senang sedikit lupa ya. Wah udahlah. Ya wes. Yang penting kan dekat sama aku, tak kasih susah terus aja supaya dekat terus. Jangan ya. Lah iya, makanya kan.
Kan udah dikasih pilihan mau jadi bersyukur atau bersabar. Pilihan tuh enak udah jelas. Tapi pada waktu kita dikasih kebahagiaan, kesenangan, jangan lupa. Itu makanya itu kan eling lan waspada. Orang-orang sering kali kok bangga jadi orang sabar. Pas ini mah wala kondisi mah nggak apa ya masuk ya. Waduh, untung suaranya yang keras. Gimana, masih ada yang dipertanyakan? Sudah ya. Hah? Sudah ya.